Baik, hari ini kita akan coba bahas mengenai proses penyeleksian di Photoshop dengan menggunakan beberapa tools, yaitu diantaranya rectangular dan juga elliptical, ada lasso dan juga quick selection tool dan juga magic wand tool. Sebelumnya, proses penyeleksian ini salah satu tools yang cukup penting dalam Adobe Photoshop, karena memang setiap objek yang akan kita manipulasi, kita harus menandainya terlebih dahulu, dan proses penandaiannya tersebut itu dilakukan dengan menggunakan tools penyeleksian. Baik, yang pertama, sebelum kita mengaplikasikan beberapa tools penyeleksian tersebut, kita ambil dulu objeknya. Untuk mengambil objek, kita bisa masuk ke menu file, kemudian klik open, atau kita juga bisa pakai shortcut Ctrl O. Kemudian kita pilih dokumennya. Nah, saya contohkan dokumen seperti ini. Yang pertama yaitu untuk penggunaan tools rectangular dan juga elliptical. Rectangular dan juga elliptical ini merupakan proses seleksi yang memang sudah ada shape-nya atau sudah ada bentuknya. Nah, di sini untuk memunculkan menu atau tools yang lainnya, Anda bisa klik ditahan di tools tersebut sehingga memunculkan opsi lain dari penggunaan tools yang ada. Di sini ada beberapa pilihan, ada rectangular, elliptical, ada single row ataupun juga single column. Yang kita pakai rectangular dan juga elliptical. Rectangular merupakan tools yang kita buat untuk menyeleksi dengan bentuk shape kotak, ya. Kita akan coba untuk yang rectangular terlebih dahulu. Anda bisa klik yang rectangular marquee tool. Kemudian untuk mengaplikasikannya pada objek, di sini kita bisa diklik di drag, kemudian kita sesuaikan besaran dari penyeleksian yang akan kita lakukan. Kemudian dilepaskan, sehingga bagian objek yang kita seleksi ini merupakan bagian yang nanti bisa kita manipulasi, entah itu kita pindahkan ataupun juga kita tambahkan beberapa filter-filter yang lainnya. Shape ini berupa kotak yang nanti kita bisa atur penempatan dan juga proses penyeleksian yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya selain rectangular, ada juga bentuk shape yang lainnya, yaitu ada yang elliptical. Kalau elliptical ini bentuk penyeleksian dengan shape-nya itu berupa bulatan atau elips, ya. Nah, cara pengaplikasiannya sama, tapi sebelumnya ini seleksinya kita hilangkan dulu. Untuk menghilangkan seleksi itu kita bisa masuk ke menu select, kemudian pilih deselect, atau juga bisa kita pakai shortcut Ctrl D. Nah, untuk mengaplikasikan yang elliptical marquee tool ini sama seperti yang rectangular, kita bisa klik dan juga di drag, sesuaikan dengan besaran dari objek yang akan kita seleksinya. Nah, kemudian kalau misalkan proses seleksi ini bentuk atau shape-nya itu ada kekurangan, ya, entah itu dari tinggi ataupun juga dari lebarnya, kita pun juga bisa mengubah ukuran dari si seleksinya ini dengan cara kursor bisa kita tempatkan di area yang terseleksi atau di bagian dalamnya. Kemudian kita bisa klik kanan dan juga pilih transform selection. Dan dengan seperti ini kita bisa mengubah ukuran dari tools atau seleksi yang kita sudah buat sebelumnya. Seperti halnya bisa kita tarik ke atas, ke kiri ataupun juga ke kanannya, sesuai dengan besaran yang kita inginkan. Ketika sudah selesai, kita bisa klik enter untuk mengaplikasikannya pada objek. Nah, kita contohkan seperti ini. Ini untuk penggunaan rectangular dan juga ellipse, ya. Jadi proses penyeleksian dengan shape yang memang sudah disediakan di Photoshop, ya, yang kotak ataupun juga yang ellipse. Nah, kemudian kita hilangkan dulu seleksinya. Kemudian kita masuk ke tools yang lainnya. Di bawah dari yang rectangular dan juga ellipse itu ada tools untuk lasso. Nah, di sini ada 3 pilihan atau
tiga tools yang bisa kita pakai. Ada lasso tools, ada polygonal lasso tools, dan juga ada magnetic lasso tools. Nah, ketiga tools ini punya cara yang berbeda-beda dalam penyeleksiannya. Nah, ini digunakan untuk kita menyeleksi secara manual. Jadi kalau misalkan tadi kita menggunakan yang elliptical ataupun juga rectangular, di mana preseleksinya itu sudah ada bentuknya. Tapi kalau misalkan kita ingin menyeleksi dengan bentuk yang custom ataupun menyesuaikan dengan karakteristik objeknya, kita bisa pakai tools yang lasso ini. Jadi kita akan menyeleksi secara manual. Yang pertama yang kita pakai untuk lasso tools, kita bisa pilih lasso tools. Nah, proses penggunaan lasso tools ini sama halnya seperti kita menggambar objek dengan proses penyeleksian. Jadi dengan cara saya contohkan, saya akan mulai di bagian ini, kemudian diklik, ditahan, dan kemudian digeser. Diklik, tahan, kemudian digeser. Saya contohkan akan menyesuaikan dengan objeknya. Nah, saya contoh seperti ini. Kemudian ketika udah masuk di sisi yang lainnya, tinggal Anda lepaskan. Nah, sehingga proses penyeleksiannya bisa mengikuti kontur ataupun juga tekstur dari objek dengan proses penyeleksian yang kita gambar tersendiri. Nah, tapi ini pun juga kalau misalkan kita melihat dari teksturnya, ini tidak rapi karena memang ini membutuhkan satu keahlian khusus gitu. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan mouse, mungkin tidak akan terlalu rapi kalau misalkan kita ingin buat proses penyeleksiannya detail. Jadi contoh seperti ini. Jadi sekali lagi pakai lasso itu untuk menggambar proses penyeleksian seperti hanya kita menggambar di objeknya. Kemudian selanjutnya ada juga yang kita sebut dengan polygonal lasso tools. Ini sama seperti yang lasso tools yang awal tadi, hanya saja di sini proses penyeleksiannya itu kita dengan menggunakan garis-garis lurus yang disediakan oleh tools tersebut. Jadi tools polygonal ini menyediakan proses seleksi dengan teknik menarik garis-garis lurus. Jadi kalau misalkan tadi saya mulai dari sini, kita klik sekali, kemudian kita tarik, kemudian kita klik lagi, sesuaikan dengan tekstur ataupun juga dengan kontur dari objeknya dengan cara tadi kita menarik garis lurus. Jadi yang polygonal lasso tools ini proses penyeleksian tapi dengan menarik garis lurus. Nah, kalau misalkan kita lihat dari hasil penyeleksiannya, ini agak lebih rapih dari yang kita pakai dengan menggunakan lasso tools. Tapi di sini kelemahannya karena dia menarik garis lurus, sehingga ketika objek dengan tekstur yang sudutnya bulat dan sebagainya, itu akan hasilnya tidak akan terlalu baik karena ya tadi kita hanya menarik garis lurus sehingga hasilnya agak kotak-kotak. Ya, hasilnya agak kotak-kotak seperti ini. Jadi nanti kita bisa menggunakan polygonal lasso tools ini dengan objek-objek yang memang apa istilahnya kita sesuaikan, ya. Ini dengan menggunakan polygonal lasso tools. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa menggunakan magnetic. Nah, magnetic lasso tools ini sama halnya seperti yang lasso tools yang di awal, kita menggambar berdasarkan tekstur dari objek. Hanya saja karena ini magnetik, si proses penyeleksiannya itu dia akan menempel kepada objeknya. Nah, dengan proses penempelannya itu dengan melihat perbedaan warna antara objek tersebut. Jadi kalau misalkan di sini ada perbedaan warna yang kontras antara warna background dan juga objeknya, sehingga dia akan mengikuti perbedaan warna tersebut, ya, sehingga nanti hasilnya bisa lebih rapi. Jadi kalau misalnya saya contohkan, kita klik di sebelah sini, nah, kemudian kita tinggal geser saja, meskipun kita menggesernya tidak pas dengan konturnya, tapi si objek tersebut dia akan menyesuaikan dengan tekstur dari objeknya. Menyesuaikan dengan tekstur dari objeknya. Karena proses penempelannya tadi itu berdasarkan dari perbedaan warna
berdasarkan dari perbedaan warna antara objek satu dengan objek yang lainnya, atau antara background dengan objeknya. Nah, kita akan selesaikan proses seleksinya. Nah, jika kita lihat di sini proses seleksinya itu lebih rapi dari tools yang sebelumnya, ya. Nah, ini bisa terlihat lebih rapi karena memang dalam objek ini antara background dengan objeknya dia punya warna yang kontras, ya, perbedaan warna yang signifikan, sehingga ketika kita pakai magnetik ini dia akan menempel secara baik, ya. Nah, berbeda hanya kalau misalkan nanti kita pakai magnetik tapi antara objek satu dengan objek yang lainnya itu perbedaan warnanya tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu kontras, maka si magnetik ini akan kesusahan untuk bisa menyeleksi antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat cukup bagus karena memang perbedaan warna antara background dengan objeknya itu dia punya warna yang kontras. Nah, tools yang lasso, poligonal ataupun juga yang magnetik ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada objek yang memang pas untuk bisa kita pakai lasso, ada juga yang mungkin lebih pas pakai poligonal ataupun juga yang magnetik, sesuaikan dengan karakteristik dari objeknya. Yang pasti tools ini kita gunakan untuk menyeleksi objek secara manual, ya, dengan tekstur yang manual. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ada quick selection tool dan juga magic wand tool. Jadi kalau tadi tools yang sebelumnya itu kita menyeleksi objeknya itu secara manual. Nah, kalau yang quick selection tool dan juga magic wand tool ini kita menggunakan proses penyeleksiannya itu secara otomatis. Jadi dia akan mendeteksi secara otomatis berdasarkan perbedaan warna yang ada antara background dan juga objeknya. Jadi kalau misalkan kita pakai quick selection tools, kita bisa klik yang quick selection tool, kemudian pada bagian ini kita bisa diklik di drag. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan dengan perbedaan warna antara objek yang satu dengan yang lainnya, ya. Sehingga proses penyeleksiannya pun juga bisa detail seperti halnya kita menggunakan yang magnetik, ya, karena prinsipnya sama. Dia akan mendeteksi perbedaan warna antara objek satu dengan objek yang lainnya, ya. Ini dengan menggunakan quick selection tool. Kemudian kita juga bisa pakai yang magic wand tool. Nah, kalau magic wand tool ini tools yang kita gunakan untuk menyeleksi objek tapi secara otomatis, benar-benar otomatis. Jadi kalau misalnya tadi yang quick selection tool kita di drag dulu, kita pilih area mana yang akan kita seleksinya. Tapi kalau misalkan pakai magic wand tool itu kita hanya sekali klik. Jadi sekali klik pada satu area dia akan menyeleksi area berdasarkan perbedaan warna antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya di sini saya klik, nah maka dia akan menyeleksi satu bagian area yang memang punya perbedaan warna yang signifikan, ya. Nah, di sini kita melihat di bagian sebelah kiri atau sebelah kanannya dia tidak terseleksi karena dia melihat bahwa ini ada perbedaan warna yang berbeda antara bagian sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Nah, jadi ini dia akan mendeteksi secara otomatis bagian satu dengan yang lainnya secara otomatis. Nah, itu merupakan 3 tools utama untuk kita melakukan proses penyeleksian. Jadi ada rectangular, ada elliptical untuk proses penyeleksian secara istilahnya dalam bentuk yang sudah disediakan, bisa kotak ataupun juga elips. Atau kalau misalnya kita ingin menyeleksi secara manual, kita bisa pakai yang lasso, poligonal dan juga magnetik dengan karakteristiknya yang berbeda-beda. Kemudian kalau misalnya kita ingin menyeleksi secara otomatis, kita bisa pakai quick selection tool dan juga magic wand tool. Nah, kemudian salah satu proses penyeleksian ini bisa kita manfaatkan salah satunya untuk memotong objek yang paling sederhana. Nanti banyak hal yang bisa kita aplikasikan ketika kita sudah menyeleksi objek. Jadi kalau misalkan contohnya kita pakai yang rectangular, kemudian saya seleksi bagian dari objeknya. Nah, kemudian bagian ini, bagian kita seleksi ingin kita pindahkan
Nah, kita setelah terseleksi seperti ini, kita tinggal klik yang move tool. Kemudian di sini tinggal kita klik di drag, maka bagian yang terseleksi bisa kita ambil. Contoh sederhananya penggunaan tools dari seleksi ini seperti itu. Nah, nanti banyak hal yang bisa kita aplikasikan dalam proses penyeleksian tersebut. Yang paling penting bahwa semua objek yang akan kita manipulasi, ya, bagian-bagian yang kita manipulasi itu harus kita seleksi terlebih dahulu, dan proses penyeleksiannya kita bisa pakai tools-tools yang ada dan menyesuaikan dengan karakteristik dari objeknya. Nah, itu materi pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.